Fadilah membaca sholawat setelah salam. Begini, baik. Sebetulnya amalan itu banyak ya. Amalan itu banyak. Amalan. Dan kita dibimbing oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala bertanya, "Idzan aj'alu laka sholati kullaha lak." Saya jadikan semua waktu untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, "Idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk." Kalau begitu kau enggak mengalami pusing, stres, urusan duit dan dosamu diampuni. Oleh karena itu ada banyak ulama mengajarkan, hanya mengajarkan nih ulama, torekat namanya, torekat. Ada orang pengen duitnya banyak, pengen duitnya banyak, urusannya dikasih mudah sama warungnya laris, bukan maju enggak, karena udah pinggir jalan. Kalau maju lagi tabrak, laris. Ini bagaimana begitu? Jadi dalam satu riwayat seorang ulama didatangi Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kalau kau pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen gak pusing urusan apa? Oh ya duit ya. Urusan duit, kau baca sholawat 1 menit. 1 menit, tidak lebih dari 1 menit. Jangan kau tinggal 1 menit. Apaan? Sallallahu ala Muhammad. Begitu. Jadi sallallahu ala Muhammad 100 kali. 100 kali. Diajarkan cara itu oleh ulama waktu kakinya masih tasawuf akhir, belum baca apa-apa, belum baca istighfar. Semenit Sallallahu Muhammad. Habis itu baru istighfar. Kenapa begitu? Ya begitu dosisnya. Jadi dokter biar kata Kristen ini obat yang gede 3 kali sehari, yang kecil sekali. Ini kenapa yang kecil sekali? Kudunya juga 10 kali. Yang dokter, lu apa gue? Kata dokternya begitu. Udah komposisinya begini dokter, itu begitu, maka dijalani itu begitu. Allah yarham Baholil Bangkalan amalin itu muridnya. Sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholat semenit. Kalau kami suka ngajarin ngitungnya begini, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kan 20 lipat 100 semenit. Buat apa? Pengen duitnya banyak, enggak puyeng. Laksana bulu ketek biar dijepit-jepit hidup, dijepit-jepit. Mau corona terus ke terserah. Yang penting usaha saya lancar. Setuju enggak? Tuh setuju. Inilah bacaannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh ajarin sama bininya, sama anaknya, mantunya, cucunya, ajarin. Namanya sholawat peternakan rezeki. Nernak tuyul kaya, apalagi nernak rezeki. Orang kalau pengen dikasih dunia oleh Allah, maka caranya tidak ada lagi, deketi yang dunia dicipta karena dia. Laulaka lama khalaqtul aflak.
andai tak ada engkau wahai Nabi Muhammad, tak kucipta segalanya. Kalau pengen dikasih dunia, dekati dunia yang dicipta karena dia. Siapa? Nabi Yuna Muhammad SAW. Caranya baca sholawat yang pendek aja. Sallallahu alaihi wasallam. Semenit. Kalau bunyi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, semenit setengah bunyi. Kalau rada pelan, pakai sike kata orang Betawi. Ya Allah, panjang. Ada juga yang protes, ini so Muhammad pendek amat. Ya udah, kalau nggak mau baca sholawat Naria 100, panjang amat. Lu mau baca mau kagak? Protes mulu. Begitu kayak Yahudi. Jadi baca tuh sallallahu Muhammad SAW. Cuman kakinya masih tasyahud akhir, kecuali kalau kita sholat jama. Musafir bepergian jauh, dohor ya bangun, kalau lama kewiridan gak keburu, bangun, nanti habis salat asar langsung diborong 200 dalam satu hari. Jadi sehari 500 dia dapat. Ada satu hadis Imam Ad-Damiri riwayatkan itu, man shalla alayya kulla yawmin 500 marrah lam yaftaqir abadan. Siapa orang baca sholawat 500, ini juga 500 ini, cuman dikredit. Kan kita demennya nggak cash, kredit mulu. Kan dikredit ini 500. Nggak bakal ngalamin susah meski hidup di zaman susah. Meski hidup di zaman susah. Itu aja kalau yang Sallallahu Muhammad tuh 100. Kenapa begitu? Emang dikasihnya begitu tuh. 100. Ajarin bini, ajarin anak, berkah-berkah. Kalau mau pakai doa silakan, nggak pakai nggak apa-apa. Kalau pakai doa, doanya begini, Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sehingga muslim saudara tidak boleh lewat dalam satu waktu sholat tanpa dia bersolawat kepada Nabi. Supaya apa? Supaya kuat hubungan dengan Rasulullah. Ini sholat yang kita kerjakan, ini ada yang ngajarin. Kita bisa sholat, ini siapa yang ngajarin? Ini yang habis salam, yang kita baca sholawatnya, dia yang ngajarin. Maka ingat Allah, ingat Rasulullah. Ingat Allah, ingat Rasulullah. Ini habis Allah, baik. Saya mau makasih sama yang ngajarin saya sholat nih. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, 100. Makasih. Kenapa habis itu istighfar? Qurannya bilang begitu. Dalam surat apa? Taubah kali ya, atau kalau soal khilaf itu. Quran bilang, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak kepingin aja kagak, apalagi mengeksekusi. Allah tidak kepingin menyiksa, membuat sengsara orang, asal kau Nabi Muhammad ada di mereka. Enggak dikenain corona, pengen ngenain aja kagak, asal Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Dan Allah tidak bakal menyiksa kita selama kita beristighfar. Maka Nabi dulu istighfar. Maka kemungkinan ini itu guru, tapi guru nggak menerangin kayak begini. Pokoknya amal ini habis sholat begitu. Kalau saya sama dokter ini 3 kali, baik dong, nggak mau saya ngarang-ngarang. Ini mendingan ini 3, langsung aja 10 deh, lewat. Biar kita ini nyala nih lampu Al-Ma'ruf, yakin gardunya ada di Muara Karang, PLTU Muara Karang. Kenapa nyala? Bukankah ini selatan ono utara? Ada meteran kayaknya, makanya nyala. Biar kata kita tinggalnya di Muara Angke, pemukiman nelayan, enggak masang meteran, kira-kira nyala apa gelap? Nyala apa gelap? Kenapa gelap?
Kenapa gelap? Hah? Enggak ada meterannya. Biar kita adanya di Simpruk, Simpruknya di rawanya lagi. Kalau daratnya kan mendingan ya. Rawanya, rawa Simpruk, jauh dari Madinah. Asal kita baca sholawat, ada meteran nyambung kita sama Rasulullah. Biar kita tinggalnya di Mekah kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, tidak ada hubungan, tetap aja main gundu di Mekah, lahir di Mekah, petak umpet di Mekah, gobak di Mekah, mancing di Mekah juga, sampai mati di Mekah. Saya selanaron adakan hubungan dengan Nabi Muhammad minimal 500 sehari semalam dengan cara habis sholat 100. Saya bersyukur anak-anak majelis ini yang mau ngamalin ndak bakal kebingungan jalanin hidup. Pohon yang punya banyak manfaat, pohon kelapa. Kenapa? Goyang-goyangnya yang dia baca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kelapa. Gara-gara dia baca Sallallahu Muhammad tuh kelapa. Tinggal di gunung hidup, tinggal di laut hidup. Apanya aja manfaat. Baloknya manfaat, lidinya manfaat, daunnya manfaat, batoknya manfaat, airnya manfaat. Apanya lagi dah tuh? Hah? Iya muanya. Pokoknya manfaat. Sampai akarnya di Betawi banyak yang makan akar kelapa. Manfaat. Iya. Begitu, manfaat. Kenapa kelapa ini manfaat sampai jadi simbol pramuka? Karena dia manfaat. Orang yang demen baca Sallallahu alaihi Muhammad 100 habis salam sholat, enggak tinggal dia. Lihat nih dari malam ini grafik keuangannya sampai tahun depan. Lihat grafik kehidupannya. Ini manfaat dunia, jangan tanya manfaat akhirat. Manfaat dunia. Orang kalau pengen kuat hubungan dengan Nabi, sholawat. Sholawat. Nabi Nuh enggak tenggelam gara-gara dalam diri Nuh ada Nabi Muhammad. Masukkan nama Muhammad dalam hati dengan cara baca sholawat. Dan ini adalah pintu besar menuju ke sana. Menuju ke sana. Baca. Teman-teman saya, biar kata corona kayak begini, mohon maaf, bisnis gold tidak sedikit teman saya begitu zaman susah begini dapat bagian 900 juta, hanya 1% dari bisnis yang dia bantuin. Kan 900 juta lumayan ya. Corona begini begitu banyak teman-teman saya. Kenapa? Baca. Kalau lagi main, bilangin bini, lu duduk dengar adzan, baca Sallallahu Muhammad sebentar. Maka kadang saya ngimamin Jumat segala macam begitu karena saya sayang nih wiridan Sallallahu Muhammad SAW. Sayang, penting. Kalau anak pondok pada baca, di Jakarta Utara tuh baca, maka nggak ada ini, baca ini. Kalau pengen dapat dunia, emang ini pintunya. Rasulullah pendek Sallallahu Muhammad. Tapi kalau saudara utang udah numpuk banget, mumet banget nih, bagaimana ini ya? Ini ada yang nyengir-nyengir ini, rada curiga juga saya. Ini puyeng. Ada yang sakit, saya ajarin dengan Sallallahu Muhammad, saya ajarin. Ada yang sakit nggak gula ngacung, nanti saya ajarin caranya. Ada nggak yang punya gula? Nggak ada. Ada ngacung, saya ajarin cara-caranya. Kalau ada yang penyakit, ada yang punya penyakit gula ngacung, ada satu. Nah, atau penyakit yang lain barangkali asam urat ada ngacung.
Ada nggak? Kalau nggak saya kasih. Begitu. Gitu kalau nggak mau. Sebab saya rugi ngasihnya. Ini yang ngacung-ngacung aja yang saya mau kasih. Yang nggak ngacung nggak bisa. Emang begitu amalan. Begitu yang mau, ya, mau diobatin. Kalau orang sama dokter ditanya sakit apa, manyun aja. Susah diobatinnya. Ini nggak bisa dikasih obat sama saya. Susah. Begitu. Ini yang ngacung-ngacung aja saya kasih nih amalannya. Ringan. Ini ada. Nih saudara kita ikut ngaji nggak? Boleh tanya tuh ada. Oh, orangnya suka ngaji. Orang. Mohon maaf, saya nyinggung sedikit. Iya, ini orangnya ngaji. Ini tahun malam ini nggak ada kayaknya. Gitu. Mungkin ada di belakang. Saya nggak lihat. Cuci darah itu berapa kali? Udah hampir 7 kali, 8 kali. Cuci darah. Enggak, copot sendiri selangnya. Waktu tidur ngimpi ketemu orang, copot udah, sembuh kamu. Dalam mimpinya melek selangnya, copot di sini. Dan ininya dijahit rapat. Masih hidup orangnya, tapi saya nggak mau unjukin orangnya. Begitu, nangis ke rumah. Nih baca ini, berobat. Selawat, tangis. Saya bilang anak muda, masih Anda tangis ya Rasulullah. Saya mengajarkan pakai bahasa Indonesia karena ini lebih khusyuk buat dia, menurut saya. Jadi kalau yang sakit-sakit udah pegal dengan penyakit, pegal, ya Allah, urat pada asam, apa namanya, asam urat, ya Allah, itu bukan penyakit ringan saudara. Begitu, urat kecut aja kecut, ya Allah, pegalnya kayak apa, apalagi kalau uratnya asam. Stroke bukan penyakit biasa, berat, ya Allah, stroke aja berat, apalagi 5 truk. Bener nggak? Stroke. Ini saya ajarin, nggak sedikit yang datang ke rumah saya bantu bimbing untuk dekat dan untuk pengobatan. Tapi syaratnya yakin saudaranya, kalau nggak sulit. Ini kan yakin, anak muda ini saya ajarin baca surah Muhammad nih, sering nih anak muda ini yang habis 100 itu udah. Ini kalau bisa, kalau yang punya penyakit saya ajarin nih, malam dapetin 1000 tuh 10 menit sebelum tidur 10 menit. Kalau saudaranya pelan bacanya ya bisa 12 menit sampai 13 menit. Enggak lama lah, nonton bola aja 90 menit ya kan. Ini gara-gara begini Sopik udah goyang-goyang tuh. Repot di saya ini ya. Udah apa terus ini? Baik. Iya baik. Sebentar. Iya sebentar, ini belum selesai nih. Oh udah belum yang ini nih. Jadi saudara baca sholawat kalau bisa dapetin 1000 sallallahu ala Muhammad, segitu aja sambil tiduran aja, buka baju kan tidur. Iya baca aja, udah tidur aja, baca itu aja. Kalau mau duduk silakan, tapi tiduran nggak apa-apa. Habis itu nih baca begini nih, saya ajarin bahasa Indonesianya 100 kali, jangan kurang nih penutupnya. Saya ajarin pakai bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, tolongin kami, tolongin saya. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ini bahasa Arabnya, ya Rasulullah, isfa' lana. Ya Rasulullah, isfa' lana. Bahasa ini saja lebih khusyuk karena kitanya lebih ngerti. Dan itu saya ajarin hampir banyak orang. Ya Rasulullah, tolongin saya. Tolongin saya 100 kali. Ini yang cuci darah nih enggak. Ada suka ngaji orangnya. Beneran. Banyak, bukan 1-2. Saya lebih senang ngajarin pakai bahasa Indonesia yang kita lebih ngerti. Ya Rasulullah, tolongin saya. Banyak ini. Lihat aja Allah kasih keajaiban dan tidak sedikit. Kami punya kawan-kawan Allah kasih sembuh. Begitu. Kan kita suka baca huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal
ahwali muqtahimi, dia adalah kekasihku yang diharapkan syafaatnya dalam menghadapi ini penyakit urat pada asam, yang cenut-cenut pada pegel mau diri aja susah. Ya Allah, begitu. Itu kan begitu. Tapi bacanya 1000 baca. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ngimpi aja ketemunya enak-enak. Ketemu. Nggak kayak teman kita ngimpi. Ya Allah, gondol nggak jelas. Baca inilah yang benar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah segini aja dah. Malam aja baik, Pak.